Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk
memakai waktu beberapa menit untuk melakukan sedikit wawancara mengenai kasus dilema etika yang terjadi di sekolah sesuai dengan kondisi sekolah, dan bagaimana Bapak dapat mengambil keputusan ketika diperhadapkan dengan situasi seperti itu Bapak. Kira-kira Bapak punya waktu tidak? Waktu untuk bisa diwawancarai. Oke, terima kasih Bapak. Di sekolah itu Bapak, kira-kira situasi-situasi yang berhubungan dengan dilema etika itu seperti apa yang biasa Bapak dapatkan? Baik, terima kasih. Tentu dalam sebuah lembaga pemerintah, dalam hal satuan pendidikan di SMA Negeri Kuatang, sudah pasti ada masalah. Selaku pimpinan di satuan pendidikan, masalah selalu ada, baik itu dari peserta didik maupun juga dari Bapak Ibu guru, yang mana tentu sebagai pemimpin harus sanggup untuk menyelesaikan. Tentu saya melihat dari sudut pandang moral dan juga spiritual, bahkan juga dalam hal hukum, bahwa masalah tersebut ada yang belum benar-benar melanggar hukum, tapi ada juga dalam hal etika moral biasa, yang tentu itu juga sebagai pemimpin saya sudah harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik dan etika, yang pada akhirnya dapat menguntungkan dua belah pihak, dan pada akhirnya masalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Baik Bapak, berarti yang lebih menonjol itu yang masalah atau kasus yang terjadi di sekolah itu seperti apa Bapak? Kalau mengenai perselisihan antara rekan guru terjadi atau tidak Bapak? Iya, baik, terima kasih. Jadi menyangkut dengan perselisihan antara pengajar dalam hal ini guru, saya berpikir ya tidak sampai melanggar hukum. Dalam hal etika, melanggar etika wajar, pasti ada salah paham dan juga pasti ada perbedaan pemahaman yang tentu pada akhirnya juga bisa saling membentur. Dan untuk itu sebagai Kepala Satuan Pendidikan di SMA Negeri Kuatang, saya menyelesaikan dengan menghadirkan kedua belah pihak untuk mencari kiraan solusi yang baik dapat bisa menyelesaikan, dan pada akhirnya bisa terwujud kebersamaan dalam satu lembaga ini. Baik Bapak, kemudian selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, jadi untuk masalah ya kasus dalam hal ini hanya salah paham, perselisihan di antara beberapa guru yang sesuai pengalaman yang selama ini saya memimpin SMA ini, saya tentu memanggil guru-guru yang bersangkutan satu persatu. Saya panggil untuk menyampaikan pikiran atau konsep apa yang pada akhirnya menimbulkan masalah ini. Jadi tidak kedua-duanya, satu persatu, dan setelah itu baru dipanggil yang berikut untuk kita menyelesaikan secara bersama dengan jalan membuka isi hati, dan pada akhirnya ada saling memaafkan untuk bisa berdamai dan bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, tentu saya harus melihat juga permasalahan.
dan ketika permasalahan itu terjadi, tentu harus saya juga mendapat informasi-informasi atau pendapat-pendapat dari beberapa pihak pendukung, baik dalam cara intern di lembaga ini maupun di luar, dan juga menghadirkan pengurus komite untuk bagaimana kita bertukar pikiran, kita berdiskusi, dan mungkin ada pikiran-pikiran yang baik, masukan-masukan yang baik yang pada akhirnya bisa dipertimbangkan untuk kita bisa menyelesaikan, atau sebelum menyelesaikan atau memutuskan masalah itu, baik atau benar atau salah. Tentu berbagai pihak perlu kita menginput semua informasi itu. Baik Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Ya, baik. Jadi untuk menyangkut dengan penyelesaian sebuah masalah yang dianggap efektif atau bisa berhasil, tentu sudah pasti sebagai pimpinan saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Pasti juga ada pikiran-pikiran yang baik dari Bapak Ibu senior dan juga pendukung-pendukung dari sekolah kalau memang kasus itu berat. Artinya masalahnya sangat berat, tapi kalau misalnya dalam hal salah paham, perselisihan di antara rekan kerja, saya pikir sebagai pemimpin saya bisa menyelesaikan tanpa ada pihak-pihak lain dengan cara ya mempertemukan kedua belah pihak untuk diselesaikan dengan cara damai. Baik Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi memang dalam mengambil sebuah keputusan yaitu butuh pertimbangan agar tidak merugikan salah satu pihak. Jadi butuh pertimbangan, analisis yang matang untuk mengambil satu keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah itu pada akhirnya bisa menguntungkan, pada akhirnya bisa membuat dua belah pihak itu berdamai. Jadi sebagai pemimpin ya tidak bisa memihak satu, memberatkan satu, meringankan satu. Tentu berbagai analisis dan pertimbangan sebagai pemimpin harus benar-benar matang untuk bisa menyelesaikan kasus etika ya dalam satuan pendidikan, khususnya di kalangan Bapak Ibu guru. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, jadi pada dasarnya kita tidak inginkan masalah yang terjadi, itu sudah pasti. Dalam satu lembaga yang Tuhan percayakan saya untuk memimpin, saya tidak berharap ada masalah-masalah, baik itu masalah etika, masalah dunia kerja yang pada akhirnya terjadi hal-hal yang tidak sejalan atau tidak seirama sesuai dengan aturan, ya sudah pasti kita tidak inginkan. Tetapi dalam hal penyelesaian sebuah masalah, tentu itu wajib sebagai seorang pemimpin sudah harus sanggup untuk menyelesaikan baik itu masalah berat
masalah ringan harus berani untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan dengan tetap melihat prosedur atau aturan-aturan dalam mengambil sebuah keputusan yang pada akhirnya punya etika. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, memang dalam menyelesaikan atau dalam memutuskan suatu masalah selama ini jarang untuk mendapatkan pihak lain, karena memang di satuan pendidikan kesehatan ini memang terjadi masalah yang pada akhirnya memiliki ranah hukum atau masalah berat dalam masalah etika pergaulan di sekolah. Saya pikir tidak terlalu berat dan gampang saya selesaikan. Tapi kalau memang kita tidak ingin untuk masalah itu terjadi, sudah pasti kalau masalah berat terjadi, ya sudah pasti saya harus melibatkan komponen-komponen sekolah. Ya, salah satunya melibatkan komite. Baik Bapak, kemudian yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Sudah pasti ketika Tuhan mempercayakan saya untuk memimpin lembaga ini, ya memang memulai dengan keraguan-keraguan, tetapi selama ketika saya sudah terlibat dalam kepemimpinan ini, maka ada masalah-masalah etika yang saya hadapi dan saya selesaikan. Sudah pasti sebagai pemimpin, ya saya merasa mulai dewasa. Saya mulai dewasa dan bijaksana dalam mengambil satu keputusan, walaupun belum 100% baik, tapi yang saya alami dan merupakan pengalaman ketika saya mengambil keputusan di dilema etika ini membuat saya semakin maju, semakin berkembang dalam menyelesaikan masalah-masalah. Dan tentu ini harapan kita ke depan untuk di masa kepemimpinan ini semakin kekuatan lebih baik lagi, dan sangat diharapkan tidak boleh ada salah. Yang terjadi adalah kebersamaan dan rasa kekeluargaan tinggi dalam memajukan untuk pendidikan di Semarang. Baik Bapak, terima kasih banyak buat waktu yang sudah diberikan. Dengan saya memberikan beberapa pertanyaan, jawaban juga sudah diberikan dengan baik. Kiranya Tuhan dapat memberkati Bapak. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
kolaborasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Salam Ibu. Salam. Ibu, saya mau pakai Ibu waktu beberapa menit ke depan untuk mau tanya-tanya sedikit tentang situasi yang Ibu alami di sekolah ini. Kira-kira bisa tidak? Bisa. Oke. Ibu, saya mau di sini saya akan tanyakan tentang dilema etika. Jadi mau tanya kira-kira kasus yang paling menonjol yang terjadi di Ibu sekolah itu tentang apa? Tentang disiplin. Oh, disiplin guru ya. Disiplin. Berarti guru-guru hadir di sekolah kadang tidak tepat waktu. Iya. Oke. Kalau begitu tentang kedisiplinan guru, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya pakai untuk mencari tahu permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Baik, yang pertama itu selama ini bagaimana Ibu sebagai pemimpin dalam sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang saya tahu bahwa dilema etika itu apabila kedua masalah benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral itu benar melawan salah. Iya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ketika Ibu sudah diperhadapkan dengan situasi dilema etika seperti itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan mengambil fakta yang terjadi, kemudian mencari informasi dan menganalisa permasalahan untuk mencari solusi dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Langkah yang saya lakukan tentu mencari informasi yang sebenarnya terjadi, mencari siapa saja yang terlibat untuk menggali dan menganalisa masalah, kemudian mengambil keputusan. Oke. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, menurut saya efektif yaitu menelaah siapa saja yang terlibat dalam masalah itu dan seperti apa masalah yang sebenarnya. Kemudian masalah tersebut mendesak atau tidak.
Oh, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira apa-apa yang menjadi tantangan dalam Ibu mengambil keputusan di situasi seperti itu? Ya, tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika adalah masalah tersebut sama-sama benar sehingga harus bijak dalam mengambil keputusan dan membutuhkan bantuan dari beberapa pihak untuk membantu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, tidak ada jadwal tertentu, tetapi ada tata kelola untuk menganalisa, mempertimbangkan dan musyawarah dengan berbagai pihak. Oh, begitu ya Ibu. Nah, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya, dalam mengambil keputusan, saya selalu membutuhkan bantuan dan kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat serta bisa menghargai keputusan. Baik, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu sebagai pemimpin dalam sekolah petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ternyata dalam mengambil sebuah keputusan tidak bisa diputuskan saja, tetapi memang butuh beberapa langkah sehingga keputusan itu bijak dan tidak merugikan. Baik, terima kasih Ibu karena Ibu sudah memberikan waktu untuk kita melakukan sedikit sharing mengenai dilema etika yang Ibu alami di mana tentang kedisiplinan guru. Ya, terima kasih.